Jadi buatan. Karena apa? Karena tresno. Dasar cinta itu tidak membuat capek. Dasar cinta itu tidak membuat mengeluh. Buatan. Saya ngomong ke jadi agak pantas. Lo itu kan turun ini. Jadi dari tadi malam itu saksinya Miftah nih. Kalau nongkrong di subuh itu tuh gini kan Miftah. Sampai malam ini bisa lagi satu huru. Jadi tetap kena juga dan ini semua kali pedes kan. Tapi alhamdulillah barokah sholawat tetap semangat ya. Nah, semangat ini yang perlu dibangun. Karena apa? Segala sesuatu apapun kalau emosional kita, semangat kita tidak ditingkatkan, maka tidak akan pernah tercapai. Orang sakit pun kalau emosionalnya tidak menginginkan untuk sembuh, untuk sehat, ikhtiarnya tidak semangat, maka dia akan drop. Tidak mungkin. Nah, jadi banyak sesuatu yang harus kita pelajari melalui majelis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak tangkap, corong jenengan orang diutang tapi uripe sumpah. Nopo pilih diutang uripe ayam. Ini pilihan itu salah satu. Kita orang diutang uripe sumpah, kita diutang uripe ayam. Jadi kan pasti berpikirnya ini duniawi, kira bagi. Makanya menandakan begitu banyak kekurangan kita karena kita ini yang selalu dipikirkan dunia ini apa. Kira bagi. Dan akhirat yang baru dipikir, kalau belum jenengan ini gak ada utang oleh pangeran ini kuasa yang betul. Kira bagi. Tapi kalau kita mau rasa memiliki hutang dengan Allah Taala, ini uripe ayam, Pak. Sebab pangeran atau nagih, kita langsung dieksekusi. Jadi tidak pernah lagi jenengan cara melanggar aturan pangeran di ora ditagih tentunya nih buat. Tapi namun dicatat, catat. Besok tinggal bertanggung jawab. Nah, padahal catatan itu bisa dihapus. Karena apa? Karena Maha Pengampun ya Allah Taala ini kita ingat, oh ya aku diutang. Aku dulu sholat, aku dulu poso, aku dulu zakat. Nah ini utang ini yang membuat kita hidup itu lebih ayam. Jadi jangan berpikirnya dunia ada. Ya namanya sugi gaya ngopo. Tapi kalau orang ini tidak punya rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan pernah ayam. Sebabnya kok kurang terus. Ya namanya. Tapi dulu manuk itu kalah manuk. Jenengan nanti ngetos manuk niku nandu panganan betul. Betul nanti. Jadi ini anak itu cewek, jadi mulai buat niku mulai pakan. Terus kalau ini tidak lagi begitu anak yang menang terus dua-duanya duduk di sebelahnya. Benten hati. Kita punya beras stok 10 sampai 50 kilo itu saya mikir seminggu menek ya dia mangan apa. Gitu. Karena apa? Karena tidak ada kedekatan dengan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nek wong niku pengen cedak kali pangeran, kok ora cedak karo Kanjeng Nabi, itu berarti tidak mungkin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jenengan ngaku cedak kali pangeran ora seneng karo Kanjeng Nabi, ya niku ngaku palsu. Cintanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ning ora tresna karo Kanjeng Nabi, ya cintane palsu. Jadi perantaranya hanya melalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Habib Ali ini di saat sholawat itu yang diminta itu Allah Taala menanamkan rasa cinta kita dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghubungkan antara roh si pembaca sholawat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pasti akan nyambung. Kroso rindunya itu selalu datang, selalu ada. Jangan awet dhewe niku berkeluarga niku. Seminggu jenengan, 1 bulan atau 1 tahun merantau niku mesti dirasa kangen. Di dalam di kondisi di rumah umpamanya Pak Giat nih umpamanya di dalam Kalimantan setengah tahun gitu.
Itu di saat ada keluarga sesuatu terjadi pada keluarga ini, ataupun orang di duit susah atau di bujurnya dulu, bapak ibu rak prosok piye segini mangan angel orang di transfer memaning waktu itu ini kraos karena baginianya hubungan baginiah yang kuat itu tadi itu akan membuat hubungan yang tadinya tidak ada itu menjadi kuat terus ada. Tiba-tiba telepon, kita rasanya kok terus telepon, nah ini karena apa? Hubungan batiniah, cinta, kasih sayang terhadap keluarganya. Begitu pula kita dengan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita selalu membangun jiwa kita dengan emosional yang kuat, bagaimana caranya kita ini meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan rasa cinta itu teruntuk bagi Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti akan tertanam rasa cinta itu di jiwa kita. Tapi kalau kita tidak mau mengupayakan, tidak mau berusaha, maka di situ mustahil rasa cinta itu dapat kita rasakan. Ada satu kisah, kalau gak ada rencana itu, senangannya ini dulu, pembesaran jalan itu. Kalau itu harus dijaga. Ini mabuk dan ini kalau besar dijaga tidak. Setiap hari dia konsumsinya itu. Dan suatu saat garuan ini kukurumu sholawatan terus kepengen hadir. Nah, sing kakung itu dijayu mas hadir sholawatan kiopo. Selama kata diri. Tapi tidak bosan istrinya ini mengajak. Sekali, dua kali, tiga kali terus sampai berbulan-bulan pada akhirnya dia mau tapi cuma sekedar ngantar kitab. Bisa terkitab dari ini mobil. Akhirnya detik-detik tanpa disadari. Ini yang karena ajakan. Jadi wong niku gotong royong. Dijak angel bali ini, angel bali ini. Nek wis kok benar-benar tidak ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang itu membaca sholawat, itu sudah bukan urusan kita. Orang ini tadi sekali dia mendengar sholawatan masih cuek. Masih mau bicara dengan akhir tuh dengan di musik enak. Di sholawatan terbangan dia nak cetong apa? Gak pernah mimpi. Kami jadi yo. Sallallahu Muhammad. Jadi pakai hati mas. Guyon mas. Ini hanya pulang sekali, dua kali, tiga kali dia akhirnya tetap mengantarkan. Nah ketiga kalinya ini terus sedikit mendengar kok ini ayam ya, kok kayak ini akhirnya dia turun dari mobil mojok benar kita. Karena posisi dia pakai posisi celana, itu sarungan kabeh. Jadi itu tidak masalah. Artinya ngomong kaosan itu tidak masalah. Dia mojok karo rokok, terus menikmati sholawat. Alasan ikut rokok kok bisa tambah nikmat. Rokok bisa tambah nikmat mergo rokok sholawat. Biasanya umumnya wong mangan padahal itu wah nikmatin rokok atau gitu. Nek rokok kejut itu alibi itu mas. Jangan itu alasan waktunya. Orang merokok itu sebenarnya rugi. Lo dia merasakan rugi. Tapi kadung nafsu tidak bisa tak tahan ingin merokok itu tadi si angan itu. Jadi serasa boleh alasan si macam-macam. Terus kejut lah ikhlas possible juga. Itu enggak mungkin. Itu membela diri mawon. Aku tidak merokok bodoh lah iso orang itu. Nah, gitu. Jadi tidak nyambung. Jadi sing real mawon. Jadi nafsu tidak merokok itu yang tidak tertahankan, Pak. Jadi kepinginnya merokok, manteknya turun. Akhirnya kelamaan yang Niki terus menikmati. Pertama kali dia kepanggil oleh pulau niku nyedak niku ini orang Temanggung ngatur Temanggung niku ketemu niku teng Pino. Pino Godian niku pundi bae. Lurahannya apa jenenge? Margolio. Margolio. Nah, kula boten asing dengan wajah ini.
Nah, ketemu kali itu salaman. Sampai saking pundi Mas temangku, orang gawean teman ada ini kok iku ada gaya ini. Ini kok ini malah nikmat kok iku terus ajak kali itu kan kasih. Akhirnya ngobrol itu semakin dekat. Terus dia cerita nih, akhirnya di situ saya menyimpulkan tidak ada segala sesuatu apapun kalau bukan digerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing mau nih wong tak gendul betul wis gendul dikasih. Alhamdulillah sama sekali sekarang sudah tidak konsumsi itu. Berhenti total. Tambah bersih. Ini gua agar jadwal kula nomor ini pun mesti mengikuti. Kadang wis takon yo kesan. Agar aku takoni, "Iki pundi, Beb?" "Oh, Dewi." "Ojo takon wae." Takon sak jam, takon yang limon. Tapi alhamdulillah, jadi ini suatu hidayah, suatu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Barokah maulid, barokah sholawat. Ini bisa menjadikan segala apapun yang tadinya mustahil itu bisa terjadi. Nah, kita sebagai orang-orang yang memang ditakdirkan Allah, digerakkan hati kita untuk menghadiri majelis sholawat. Yang penting itu antara diri kita dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wa misi mimpin sapa. Tapi hati kita terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hakikatnya maulid, hakikatnya salawat itu menanamkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengkaitkan. Setelah terkait, kita tuh berharap. Jadi di catatannya malaikat ini si fulan bin fulan boleh tercatat jadi umat Kanjeng Nabi. Jadi itu yang terpenting. Jangan kita cuma sekedar bangga nek aku duwe pemimpin Kanjeng Nabi. Nek dibanggakan Kanjeng Nabi apa boten? Bisa membanggakan Kanjeng Nabi apa boten? Ya namanya. Karena Pak utang ini bukan ada kita. Kesalahan kita itu banyak dan kita tidak pernah bisa mampu untuk membayar itu semua. Hanya syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menyelamatkan kita. Jadi bangun emosional kita dengan tata cara yang baik, jaluk oleh pangeran supaya kita dapat menikmati majlis-majlis yang ada, majlis-majlis sholawat, majlis zikir, majlis rotin. Kata belum nyok meri, negara yang sepuh-sepuh ini punya zaman dunia. Tahlilan baru niki baru software putar berkati tentang nego sangi kusuk dengan Tuhan Tuhan itu setelah cukup la ilaha illallah boleh turun itu sangi nikmati masih. Tapi ini orang yang umurnya sudah lanjut usia tapi dia masih semangat untuk hadir di situ karena apa? Karena dikira. Nah awet dewi sih senang. Fisik masih sehat, organ tubuh masih normal, orang dijoli maksudnya. Dia bagi masih normal. Kadang anggota-anggota males-malesan, ning pingine surga. Angin. Jadi semua ada konsekuensinya, semua ada perjuangannya. Kabeh niku yo ana jatah. Dewi kapasitas cilik jatah cilik. Kalau kita ingin membesarkan kapasitas menjadi besar, maka hasilnya akan besar. Tapi perjuangan itu yang harus kita gerakkan. Kita berjuang untuk diri kita sendiri dengan musuh diri kita yang ada di diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi musuh yang paling abad itu nawai diri ini. Ini paling berat, bukan orang lain. Wis gayanya budak. Orang liane ngomong itu, pernah ngomong. Sebenarnya aku tenang. Nah kalau kita sendiri tahu sesuatu hal yang positif, tapi kita tertutup hati kita ini tadi, terus kupingnya budak diri. Jadi itu paling apa yang diperangi. Gimana bang? Jadi antara majelis ke musuh, ini kita pada jeneng ini. Majelis ini kan asmanya betul. Al-Barokah, alhamdulillah berkah terus. Gitu. Sak dermo nampa berkah,
istiqomah, yang terberat di istiqomah. Jadi jaga istiqomah kita, perjuangkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya muncul rasa tresno kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek jenengan kok gadah rasa tresno kali Kanjeng Nabi, maka jenengan ngendika aku tresno pangeran, itu normal. Itu wajar dan itu diakui. Tapi nek ora tresno Kanjeng Nabi kok aku tresno karo pangeran, palsu. Sing ngoten niku mawon. Ngene Bang. Karena tidak mungkin Yosefu jenengan menawi gadah putra alit niku cara contohnya anak Nabi sekali kira-kira bapaknya nampak mboten. Anak ini kayak kok rasanya nggak bocah gitu. Jadi kerumur orang tua nih, orang tua pasti lah. Jadi mau, ya Bang. Maulid ini sudah diberikan contoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di waktu Kanjeng Nabi lahir itu sih, kita sebulan mulut. Kita nonton Jogjanya bisa sepanjang lah umumnya. Di daerah Jawa Barat, Madura, itu di setiap di bulan Maulid. Ini berlomba-lomba bahkan Idul Fitri kalah. Datang daerah Majalengka atau Banda Kerap itu, ini awet dewi legahan ini. Ini dua itu celandan itu, jajanan, orang durian, orang beras, orang gula, orang TV, orang duit apa aja macam. Bahkan kulkas. Nah si blok mikir nih, paling orang ambil malah dibeli. Ya, nah ini karena apa? Karena kepengen menyambut dengan kebahagiaan sehingga mengeluarkan hartanya untuk memeriahkan dan menyambut mereka lahir Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewi ini, oh piwin ora ono. Alhamdulillah nikmat tentu ya alhamdulillah. Daripada berpas sebutan jadi bayi putih. Ini pada itu yang saya sakit atau akan mungkin manfaat seketik. Intinya pun memaksa diri kita untuk mendapatkan rasa cinta itu bagaimana. Sekalipun uang itu tidak bisa meminta. Coba senang kali si fulan, terus konsumen kali si B itu baru sakit. Tapi di saat kita menginginkan ridhonya Allah Ta'ala, ini perbedaan. Nek cintanya kita dengan yang lain ini berbeda. Tapi nek cinta dengan Nabi khusus. Jadi saat kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena itu perintah, suruh mengikuti perintahnya Allah Ta'ala, suruh perintah mengikuti baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang itu mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah memerintahkan untuk mengikuti Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang ini mengikuti, maka orang itu akan mendapatkan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa diminta. Suatu hidayah pun bisa diminta. Menggarek gelem jaluk napa mboten. Di saat kita merasa punya beban, merasa punya hutang dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada ayat. Perbanyak sholawat, perbanyak ibadah supaya barakah sholawat Allah Ta'ala menambahkan semangat kita dalam beribadah. Berkat sholawat Allah menambahkan kekuatan iman Islam untuk kita semua. Berkat sholawat Allah selalu menjaga keistiqomahan kita. Berkat sholawat Allah menjaga dari bala, bencana dan penyakit. Berkat sholawat insya Allah Allah mempermudahkan segala hal urusan kita dunia sampai akhirat. Dan Allah mengakhiri kita semua membawa kemenangan iman Islam, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kata kekirangan estu nyuwun pangapunten ingkang kathah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.